Salam, selamat bertemu dalam kesempatan merenungkan firman yang akan menyapa kita pada hari ini. Harapan saya setelah kita semua dengan kesadaran sendiri mematuhi PPKM dengan sangat ketat, sudah semakin sedikit dari penduduk kota dan desa yang tertular COVID-19 di Indonesia yang kita cintai ini. Dan dengan semakin banyak yang divaksin, semakin banyak pula yang kebal terhadap COVID-19 dan variannya, dan semakin banyak sembuh dari COVID-19. Lalu kita semua dalam keadaan sehat. Kalau ada yang masih kurang sehat, semoga dengan pertolongan Tuhan kesehatannya pulih kembali. Ayo, semangat terus menyambut penyertaan dan berkat Tuhan. Mari lawan COVID-19 dalam semangat kemerdekaan kita, sampai tidak ada lagi yang tertular dan menularkan. Semoga vaksin buatan Indonesia itu segera dapat digunakan kepada halayak ramai. Untuk memahami firman kebenaran yang memerdekakan hidup kita, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih mempersiapkan diri menyambut firman yang akan kita renungkan dan memetik arti serta maknanya. Damai sejahtera dan kasih dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dalam menyambut firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, cerahilah pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan mengambil maknanya, serta mengetahui kehendak-Mu apa yang harus kami lakukan pada sekarang ini. Semoga kami semakin sehat dan semakin terlepas dari masalah yang ditimbulkan oleh pandemi 19 dalam 76 tahun Indonesia merdeka ini, dan akan terus merdeka lagi, menempuh jalan kemerdekaan yang Kau anugerahkan itu dengan penuh kebahagiaan dan kemakmuran. Terima kasih Bapa, buka pikiran kami agar kami dapat mengetahui kehendak-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman yang akan menerangi kehidupan kita, di hidup kita sekarang ini, demi masa depan umat Tuhan dan masa depan bangsa dan negara kita tercinta. 13 pimpinan gereja-gereja sekber UM, yakni HKI, HKBP, GKP, GKPS, GKPA, GKPPD, GKPM, GKLI, GPP, GPKB, GBKP, BNKP, dan GKE, dengan umatnya yang kurang lebih 10 juta jiwa, mengusulkan tema Allah yang memerdekakan. Teks berkata, kebenaran akan memerdekakan. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, melakukan firman dan kehendak Tuhan. Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Amin. Mari sambut dengan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita temukan sari dan makna firman ini yang dapat menjadi santapan rohani bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita
mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, tidak cukup hanya percaya tetapi harus percaya plus. Di perikop sebelum perikop khotbah ini diceritakan bahwa Yesus mengajar di dekat perbendaharaan di Bait Suci. Di sana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia dan barang siapa mengikut Dia, orang itu tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 sampai 12 sampai 20. Kalau orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, itu berarti bahwa mereka semua merdeka dari segala macam kegelapan. Kemudian di luar Bait Suci, di hadapan orang banyak, Yesus menjelaskan bahwa Dia bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 21 sampai 29. Itu berarti bahwa Yesus sanggup membuat orang yang mengikut Dia merdeka dari dan dalam dunia ini. Lalu perikop khotbah kita dimulai dengan kalimat, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yohanes 8 ayat 30. Di antara orang yang percaya itu ada orang Yahudi dan ada juga dari kalangan orang kebanyakan. Tetapi orang yang sudah percaya harus melangkah lebih maju lagi. Orang Yahudi yang percaya itu diuji sejauh mana mereka sudah percaya kepada Yesus. Yesus ingin tahu bahwa mereka tidak asal percaya saja. Perlu diwaspadai bahwa orang Yahudi yang percaya ini jangan seperti iblis yang percaya. Sebab iblis pun percaya tentang siapa Yesus itu. Setan-setan pun sering menyebut Yesus Kristus anak Allah. Matius 4 ayat 3 dan 6, 8 ayat 29. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar, kata Yakobus di Yakobus 2 ayat 19. Iblis atau setan percaya tetapi melawan Yesus Kristus. Iblis dan pasukannya terus berusaha untuk merongrong kerja Yesus dan berusaha menyingkirkan Yesus dari kalangan umat manusia. Di perikop sesudah perikop khotbah ini, orang Yahudi yang dikatakan percaya kepada Yesus justru kedapatan merupakan bagian dari komplotan orang-orang yang berusaha membunuh Yesus. Yohanes 8 ayat 40. Bapa mereka bukan Abraham dan bukan pula Allah, melainkan iblis. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Yesus menuduh mereka sebagai orang yang tidak berasal dari Allah karena mereka tidak dapat menangkap firman Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 47. Percakapan Yesus dengan para Yahudi yang dikatakan percaya pada Yesus di Yohanes 8 ayat 30-47 mengingatkan kita bahwa siapapun yang mengatakan dirinya percaya pada Yesus harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dia memiliki percaya seperti setan percaya atau memang benar-benar percaya seperti diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanya diri Bapak masing-masing. Yesus ingin menguji apakah percaya yang dimiliki orang Yahudi itu merupakan percaya atau iman yang kosong, yang hanya di bibir saja, atau memang percaya dan ditindaklanjuti dengan perbuatan dan buah percaya, yakni kemerdekaan. Sedikitnya merdeka dari rasa dendam dan keinginan membunuh Yesus. Untuk memastikan percayanya orang Yahudi itu, Yesus mengajak Yahudi yang percaya itu agar tetap dalam firman-Ku, agar kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yohanes 8 ayat 31. Yahudi atau siapapun yang percaya kepada Yesus harus mau menjadi murid Yesus, lalu harus tetap dalam firman Yesus Kristus. Kalau 3 langkah itu sudah dijalankan, yakni percaya plus menjadi murid plus tetap dalam firman Yesus, maka seseorang itu benar-benar percaya seperti diharapkan oleh Tuhan dan menjadi milik Yesus Kristus serta mau bekerja untuk Yesus Kristus. Dari itu kita katakan bahwa pengikut Yesus Kristus harus percaya plus, yakni menjadi murid Yesus dan tetap dalam firman Yesus. Apa artinya percaya, Bapak Ibu Saudara? Mempercayai atau beriman, bahasa Yunani pisteuo, dari situ kata pistis, Ibraninya aman atau emet. Kata pisteuo
241 kali dalam PB berarti percaya, mempunyai iman yang kuat, dan yakin boleh mempercayakan. Demikian PBIK 2P299. Aman artinya mengakui ada kebenaran di dalam sesuatu. Emet artinya kebenaran. Amin artinya mengaminkan kebenaran. Ringkasnya, percaya berarti menerima dan mengakui dalam diri atau ajaran atau kabar atau dalam suatu peristiwa ada kebenaran. Bandingkan arti yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5 tentang percaya, yang artinya satu, mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Yang kedua, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Dan ketiga, menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur, tidak jahat dan sebagainya. Dan arti yang keempat, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu bahwa akan dapat memenuhi harapannya dan sebagainya. Itulah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tindakan percaya itu biasanya objektif, bukan subjektif. Kalau sudah percaya harus mau menjadi murid daripada yang dipercayainya. Percaya belum tentu sudah menjadi murid daripada yang dipercayainya itu. Karena bisa saja si A mengakui kebenaran dalam ajaran si Y, tetapi si A adalah murid si X. Walaupun si A menjalankan kebenaran ajaran si Y dalam hal dia menjadi murid si X. Yesus menginginkan agar setiap orang yang mengakui ada kebenaran dalam diri dan ajaran Yesus Kristus harus bersedia dan beralih menjadi murid Yesus Kristus, seperti dilakukan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis yang beralih menjadi murid Yesus Kristus. Bandingkan Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, yakni Andreas dan Simon. Harus menjadi murid secara fisik dan murid sebagai pelaku ajaran. Apa artinya murid, Bapak Ibu Saudara, yang bahasa Yunaninya matetes? Matetes diterjemahkan dengan murid, disciple, talmid, sisean. Matetes adalah orang yang sedang melakukan mantano, yakni belajar, to learn atau learning. Itulah murid, yakni orang atau anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah. Demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Murid punya guru dan dia tunduk kepada semua yang diaturkan oleh gurunya dan belajar menguasai ilmu atau ajaran yang diajarkan oleh gurunya. Dia disebut disciple, yakni belajar atau pelajar yang benar-benar disiplin mempelajari ajaran-ajaran dan perilaku gurunya hingga ilmu dan keterampilannya menyamai yang dimiliki gurunya. Dia adalah talmid yang selalu melekat dengan Talmud atau buku pelajarannya. Dia harus belajar sampai hafal semua isi buku pelajarannya. Dia itu sisean, bahasa Batak, yakni orang yang selalu disise atau diajari oleh gurunya, sehingga dia selalu cekatan dan sigap mengerjakan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Sisean harus tahu tugasnya, tahu apa yang harus dilakukannya demi kepentingan gurunya, walaupun itu semua tidak perlu selalu terlebih dahulu dibilang oleh gurunya. Ya sisean dan si bebe ini songotak ke murid itu tidak seperti kampak kuno orang Batak yang harus lebih dahulu dipasang mata kampaknya baru bisa digunakan. Matetes atau murid itu harus belajar dari gurunya, mempelajari ajaran dan perilaku gurunya, menggugu dan meniru gurunya sepanjang waktu, walau gurunya hadir atau tidak hadir di hadapannya, dengan penuh disiplin, mempedomani kitab pelajaran yang diberikan gurunya dan benar-benar cekatan, cerdas, dan terampil, serta berinisiatif melakukan kehendak dan ajaran gurunya. Demikian kita definisikan murid itu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudariku yang sudah percaya pada Yesus, benar-benar mau menjadi murid atau matetes Tuhan kita Yesus Kristus. Murid harus belajar dan terus belajar hingga bisa menjadi pengajar. Untuk itulah Yesus menginginkan Yahudi yang percaya itu harus tetap dalam firman-Ku. Meinete ento logo to emo. Meno, dari sana kata meinete, artinya tinggal, menumpang, tetap hidup, permanen, menunggu.
PBK 2 M107. Menoen artinya tetap dalam, tinggal dalam, permanen dalam, tetap hidup dalam. Ya dalam mana? Di mana? Dalam firman Yesus Kristus. Firman itu adalah Yesus Kristus dan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kaihologos, saksikan itu kan demikian firman Tuhan. Jadi murid itu harus melekat pada Yesus, yakni sebagai bagian dari tubuh Kristus yang hidup, dan mendengar, memahami, menghayati apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ajaran Yesus itu dapat dibaca dan ditemukan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selagi seseorang masih melihat dirinya sebagai murid Yesus Kristus, selama itu dia harus tetap dalam menoen firman Yesus Kristus. Itu long life discipleship, long life learning. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, mari tanya diri masing-masing, apakah dirimu selalu belajar dari Yesus dan dari firman-Nya dalam menjawab segala tantangan kehidupan yang sedang dihadapi? Percaya plus menjadi murid plus tetap dalam firman Yesus sangat perlu dijalankan dalam hidup setiap orang di masa pandemi ini. Dengan demikian, Yesus itu menjadi jawaban. Yang kedua yang perlu kita renungkan, tujuan percaya plus menjadi murid plus tetap dalam firman adalah untuk mengetahui kebenaran. Tanpa mengetahui kebenaran, seseorang tidak tahu tujuan yang pasti. Dia akan lilu atau sesat. Sekarang ini seseorang bisa sesat di hutan, di kota, di padang gurun, di udara, bahkan salah kamar di rumah. Agar tidak sesat, kebenaran harus diketahui. Tujuan belajar adalah mengetahui. Pengetahuan itu merupakan modal untuk berangkat bergerak menuju tujuan yang pasti. Mengetahui bahasa Yunani ginosko yang 222 kali dalam Perjanjian Baru dan bahasa Ibraninya yada mencakup arti tahu, mengetahui, mengenal, mengetahui dengan pasti, memahami, memperhatikan, mengakui, menyadari, menggauli berarti bersetubuh. Demikian PBK 2 G57. Seorang guru kungfu menurunkan semua ilmu dan jurusnya kepada muridnya, lalu muridnya belajar menguasai semahir-mahirnya semua jurus bela diri dan jurus mematikan lawan yang diajarkan gurunya. Setelah tamat, murid itu disuruh turun gunung untuk membela kebenaran, yakni membebaskan, memerdekakan orang dari penindasan orang lain. Itulah salah satu contoh mengetahui. Si murid mengetahui dengan pasti dan mahir jurus-jurus yang diajarkan kepadanya. Hal yang pasti itulah kebenaran. Amin artinya pasti, benar, sungguh. Murid Yesus bukan hanya sebagai pemain kungfu, tetapi pembuat manusia merdeka, seperti dilakukan guru mereka Yesus Kristus. Untuk itu Yesus menginginkan muridnya mengetahui kebenaran. Ya, kebenaran apa? Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa banyak sekali kebenaran, tetapi hanya satu kebenaran Kristus yang harus diketahui oleh para murid Yesus. Kebenaran itu antara lain, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah ilmuwan di atas semua ilmuwan. Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah raja dalam kerajaan surga. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mengusir setan-setan. Yesus mentahirkan orang kusta. Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Yesus itu omnipresens, maha hadir, dan omnipotens, maha kuasa. Yesus roti hidup, Yesus terang dunia, dan banyak lagi yang harus diketahui tentang Yesus oleh muridnya. Yesus menguji coba para muridnya, apakah mereka sudah mengetahui kebenaran itu. Uji coba itu dilakukan sewaktu mereka disuruh atau diutus pergi memberitakan kerajaan surga, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta,
mengusir setan-setan. Bandingkan Matius 10 ayat 7 sampai 8 dan sejajarnya. Atas kesetiaan mereka sebagai murid yang percaya dan tetap dalam firman Yesus, ternyata para murid Yesus itu berhasil melaksanakan suruhan guru mereka, Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesetiaan mereka, para murid itu mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesus sendiri dan firman-Nya adalah kebenaran itu. Aletheia, bahasa Yunani dan ibaratnya haemet yang berarti kebenaran, juga mencakup arti kejujuran. PBIK 2A 221. Para murid harus belajar dengan penuh kejujuran dalam usaha mengetahui Yesus Kristus, Sang Firman, dan ajaran-ajarannya, firman yang diajarkannya dan didokumentasikan dalam kitab suci. Tidak boleh ada kepalsuan sedikit pun dalam pengetahuan kebenaran yang dimiliki setiap pengikut Yesus. Untuk itulah makanya semua ilmu tafsir yang dikembangkan oleh pengikut Yesus adalah dalam rangka menjalankan kejujuran itu, menemukan, mengetahui kebenaran. Semua debat antara Kristen dan Islam, penganut agama non-Kristen dan kaum ateis, agnostik, yang terjadi sampai sekarang adalah dalam rangka menemukan kebenaran itu dengan sejujur-jujurnya, seobjektif-objektifnya, baik mengenai historisitas Yesus, keallahan, keanak-allahan, kemesiasan, kemanusiaan Yesus Kristus, maupun makna dan arti Yesus Kristus yang lahir, kerja, berkarya, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga serta kedatangannya kedua kalinya bagi kemanusiaan sepanjang masa atau di setiap konteks kehidupan. Setelah begitu hebat kebenaran Yesus Kristus itu diuji oleh Kristen dan non-Kristen dengan penuh kebebasan dan kejujuran yang luar biasa, ternyata Yesus Kristus itu benar, tidak ada yang diragukan tentang Dia. Kebenarannya adalah kebenaran sejati, dan ajaran-ajarannya serta kitab suci yang memberitahukan tentang ajaran-ajarannya benar dan tidak ada yang dipalsukan. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan para pengkritik firman, yaitu Yesus Kristus dan ajaran Yesus Kristus, ternyata merupakan kebenaran palsu dan atau yang dipalsukan. Bahkan mereka tulis Injil palsu seperti Injil Judas Iskariot, Injil Barnabas, dan kitab suci yang mengikutinya. Tetapi yang mengherankan adalah bahwa mayoritas umat manusia lebih menyenangi kebenaran palsu itu. Mengapa? Karena dosa sudah sangat membelenggu mereka yang candu akan kebenaran palsu. Diharapkan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih tidak termasuk kepada kelompok yang lebih menyenangi kebenaran palsu, melainkan lebih mencintai dan rela mati demi kebenaran sejati, yakni Yesus Kristus. Kebenaran sejati yang terkandung dalam firman Yesus Kristus dan ajaran-ajaran Yesus Kristus ternyata memotivasi dan membuat orang merdeka. Eleuteros, artinya bebas, merdeka. PBIK 2E 215. Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8:32. Mengapa kebenaran firman atau Yesus bisa memerdekakan? Sebab dengan mengikuti firman atau Yesus, orang akan terbebas dari belenggu agama syariat atau hukum Taurat Musa yang telah dibuat menjadi beratus-ratus syariat agama yang membelenggu manusia. Dengan mengikut firman atau Yesus, orang akan kembali kepada hukum sejati yang diberikan oleh Tuhan, yakni hukum kasih. Dengan mengikut firman atau Yesus, orang akan terbebas dari aturan-aturan diskriminasi, rasialisme, apartheidisme, genderisme, daerahisme, agamisme, golonganisme, partaisme, ideologisme, dan bentuk-bentuk belenggu lainnya, serta terbebas dari eksploitasi manusia terhadap sesamanya manusia. L'exploitation delum perlum itu dihapus. Dengan mengikut firman atau Yesus, orang akan kembali hidup berdasarkan hukum kemanusiaan sejati,
Semua manusia sama hak dan kewajiban, sederajat, setara, dan saling mengasihi. Dengan mengikut firman Yesus, penjajahan dalam bentuk dan corak apapun di kalangan manusia harus dihapuskan atau akan hilang dengan sendirinya. Dengan mengetahui kebenaran sejati yang diajarkan Yesus, kebenaran itu akan memerdekakan. Sebab Yesus telah menghapus akar dari segala bentuk dan corak perbudakan atau perhambaan, yakni dosa. Orang-orang Kristen yang sudah mengetahui kebenaran Kristus tergerak untuk ikut dengan sungguh-sungguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka sangat setuju rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di sini tidak dikatakan hak segala suku, tetapi hak segala bangsa. Konsekuensi kalimat ini adalah bahwa berbagai suku yang telah menyatakan diri menjadi satu bangsa yang merdeka, tidak akan ada lagi dari antara suku-suku itu yang mengangkat senjata atau minta plebisit menuntut agar mereka merdeka dari negara mereka yang sudah merdeka, sebab mereka sudah merupakan bagian dari satu bangsa seperti NKRI yang telah merdeka. Tanggung jawab semua suku yang telah sepakat menjadi satu bangsa itu adalah mengisi kemerdekaan bangsanya dan mempraktekkan kemerdekaan itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berbudaya, bermasyarakat, dan beragama di tengah-tengah bangsa yang telah merdeka itu. Di kalangan suku-suku yang sudah menjadi satu bangsa itu tidak boleh ada penjajahan satu sama lain atau satu terhadap yang lainnya. Ibarat penjajahan berbentuk apartheid atas nama agama, kepercayaan, ras, asal-usul, bahasa, dan budaya. Atau penjajahan berbentuk diskriminasi, kriminalisasi, genderisasi, golonganisasi, daerahisasi, agamisasi, ideologisasi. Segala sesuatunya harus diatur dalam hukum kemerdekaan, yakni hukum yang menghasilkan kebaikan, kemakmuran, dan kemaslahatan bagi semua pihak tanpa kecuali. Peraturan-peraturan yang berlaku merupakan pengaturan yang tidak memberi celah kepada dosa sekecil apapun. Dengan demikian kebenaran Kristus diberlakukan untuk memerdekakan semua, dan semua terikat pada kemerdekaan itu. Satu hal yang tidak boleh terjadi dalam hidup merdeka adalah menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Dalam kata-kata Paulus, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5:13. Semua warga negara atau umat harus merdeka, terutama merdeka untuk berbuat baik dan menikmati yang baik dalam arti yang seluas-luasnya. Pancasila bukanlah salah satu dari bentuk penjajahan, melainkan merupakan pemerdekaan setiap individu di Indonesia menjadi manusia yang adil dan beradab, saleh menurut agama atau kepercayaannya, berperi kemanusiaan, mampu bermusyawarah untuk mufakat, dan mampu bersatu dalam keberagaman. Semuanya ini merupakan jalan untuk tidak diperbudak oleh dosa dalam hidup berindividu, bersuku, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berbudaya, dan beragama. Dalam hidup berpancasila, semua warga negara RI, Republik Indonesia, didorong untuk hidup merdeka di negaranya yang sudah merdeka dan menjauhkan segala bentuk penjajahan di kalangan sesamanya warga negara Republik Indonesia. Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 3 dan ayat 36. Dalam merayakan hari proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tanggal 17 Agustus lusa tahun 2021 ini, setiap individu harus menyadari bahwa Tuhan yang disembah oleh setiap kelompok beragama lah yang telah memerdekakan bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku-suku itu.
Bagi Islam, Allah yang memerdekakan bangsa Indonesia. Bagi Kristen, Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang memerdekakan bangsa Indonesia. Agama lain bisa mengikuti saja dengan itu. Oleh karena itu, umat yang berbeda agama di Indonesia dapat hidup bersama dalam semangat kemerdekaan. Semua pengikut Yesus Kristus dapat sungguh-sungguh ikut berjuang bersama-sama umat beragama lainnya untuk menunjukkan kepada dunia dan Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini sudah benar-benar merdeka. Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Merdeka dari keadaan terjajah hanya merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam merdeka itu. Terjajah berarti mengalami ketidakbebasan atau keterkengkangan akibat pengaturan-pengaturan yang tidak adil, tidak beradab, dan tidak berperi kemanusiaan dari pihak kelompok manusia tertentu atau penjajah. Setelah merdeka dari penjajahan, masih banyak lagi hal-hal yang harus dilakukan agar makna merdeka itu terasakan dalam semua lika-liku kehidupan sebagai manusia, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat, dan berbudaya. Jadi setelah merdeka, Eleutheros harus melangkah lagi agar benar-benar merdeka. Ontos eleuteroi. Seperti dikatakan dalam firman Yesus Kristus. Kata adverb ontos, yang artinya really indeed, bisa dipahami sebagai keterangan tambahan atau keadaan merdeka, tetapi juga menerangkan keadaan merdeka dari segala bentuk kuasa-kuasa yang membelenggu kehidupan umat manusia. Jadi ontos dapat mencakup keadaan merdeka dari penjajahan bangsa asing, dari belenggu dosa, merdeka dari belenggu penyakit, dari belenggu perbudakan, merdeka dari belenggu penjajahan ekonomi, dari belenggu diskriminasi, apartheid, rasisme, genderisasi, belenggu kebodohan, belenggu kemiskinan, dan belenggu-belenggu lainnya. Jadi bangsa yang sudah merdeka harus dibuat benar-benar merdeka dari segala bentuk belenggu yang masih ada di negara merdeka tersebut. Kalau Allah atau kebenaran memerdekakan dan bangsa sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, selanjutnya bangsa harus merdeka dari segala bentuk penjajahan lainnya yang masih sedang dialami bangsa ini, baik dalam pergaulannya dengan bangsa-bangsa asing maupun dalam pergaulan internal sesama bangsa Indonesia. Indonesia masih harus dimerdekakan dari penjajahan bangsa asing melalui teknologi mereka, seperti penjajahan melalui teknologi informasi, teknologi kemaritiman, teknologi angkutan udara, teknologi kesenjataan, teknologi pertanian, teknologi angkutan darat, yang semuanya masih sangat menjajah bangsa Indonesia. Firman Yesus menuntun bangsa ini agar benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan itu. Yang ketiga yang harus kita renungkan Bapak Ibu, tak cukup merdeka berdasarkan keturunan, harus merdeka dari belenggu dosa. Orang Yahudi yang dikatakan percaya kepada Yesus waktu itu terkejut karena Yesus mengatakan bahwa mereka perlu merdeka. Mereka tidak setuju dengan Yesus karena mereka melihat dirinya sebagai orang merdeka. Kata mereka merdeka karena satu keturunan Abraham, dan kedua tidak pernah menjadi hamba siapapun. Dari status itu mereka menganggap diri mereka tidak perlu merdeka atau dimerdekakan. Yahudi ini tidak mau mengaku bahwa kakek moyang mereka begitu lama diperbudak oleh bangsa Mesir sebelum mereka dibebaskan dari perbudakan itu di bawah pimpinan Musa. Tuhan memang memerdekakan mereka dari perbudakan itu. Sejak itu orang Israel kembali menjadi orang merdeka seperti Abraham, kakek moyang mereka yang merdeka. Yahudi ini lupa perintah bahwa mereka harus mengingat bahwa mereka adalah keturunan bangsa yang pernah diperbudak bangsa Mesir seperti dipesankan dalam Ulangan 5 ayat 15, 16 ayat 12, 24 ayat 28, ayat 18 dan 22. Di kalangan bangsa Israel dilarang ada perbudakan. Kalau ada di antara mereka terpaksa menjadi budak sesamanya karena kemiskinan, budak itu harus dibebaskan setelah bekerja selama 6 tahun bagi tuannya dan dia merdeka tanpa tebusan apa-apa. Bandingkan Keluaran 21 ayat 2.
Yahudi yang berdialog dengan Yesus menurut perikop khotbah ini dan merasa tidak perlu dimerdekakan dan tidak mengaku bahwa bangsanya sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mungkin mereka masih merasa merdeka karena ada kebebasan beragama bagi kaum Yahudi, walaupun mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi sebenarnya para Yahudi yang menolak dimerdekakan itu adalah orang-orang munafik. Sedangkan bangsa Batak yang semua laki-lakinya adalah raja, sebagai sebutan sebagai orang merdeka, dan perempuan-perempuannya adalah soripada sebagai sebutan untuk perempuan merdeka, membutuhkan kemerdekaan dari segala bentuk dan corak penjajahan di tengah-tengah negaranya, negara kesatuan Republik Indonesia yang harga mati telah merdeka ini. Bangsa Batak tidak perlu munafik seperti para Yahudi yang menolak merdeka yang diceritakan dalam perikop ini. Yesus memberitahu para Yahudi itu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba adalah orang yang tidak merdeka dan perlu dimerdekakan. Yesus tidak menuduh para Yahudi itu sebagai orang-orang yang berbuat dosa, tetapi ucapan Yesus mengajak mereka mengevaluasi diri, apakah mereka adalah pelaku dosa dan sedang diperhamba oleh dosa. Dosa adalah akar dari segala bentuk dan corak ketidakmerdekaan manusia. Akar dari segala bentuk dan corak perbudakan, pembelengguan dan perhambahan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya manusia. Dosa artinya menyimpang, melenceng, tidak menuju sasaran. Jadi bukan hanya kesalahan. Misalnya, satu, kalau kemerdekaan dijalankan menyimpang dari arti, kemerdekaan itu kan bagus, tapi kalau dijalankan menyimpang dari arti, makna, dan tujuan kemerdekaan itu, maka kemerdekaan itu akan diubah oleh orang kuat menjadi alat memperbudak atau memperhamba orang lemah di suatu negara. Tidak boleh begitu. Yang kedua, juga kalau agama dijalankan menyimpang dari hakikat dan tujuan baik agama itu, maka agama menjadi alat sebagian orang untuk memperbudak orang lain. Contoh ketiga, kalau perbedaan dipahami secara salah atau menyimpang, maka dosa itu akan membuat sebagian orang melakukan diskriminasi, rasialisme, apartheid, dan bentuk perhambaan lainnya terhadap pihak lain. Banyak contoh lain lagi Bapak Ibu Saudara. Apapun kalau dijalankan menyimpang dari hakikat dan tujuannya yang baik, maka hal yang dijalankan itu menjadi kesempatan memperbudak, memperhamba orang lain. Setiap penyimpangan itulah yang dikenal sebagai dosa. Yesus menginginkan dan bekerja untuk memerdekakan manusia dari segala bentuk dan corak dosa, agar semua manusia tetap menjalankan yang baik itu sesuai dengan corak dan prinsipnya yang baik. Tujuannya adalah agar semua manusia di suatu negara itu benar-benar menjadi anak yang dapat hidup rukun dan damai di rumah mereka, yakni di negara mereka. Sungguh sangat indah kehidupan warga masyarakat di suatu negara apabila semua warga negara itu tidak ada yang diperhamba oleh dosa. Mereka akan sangat bahagia walaupun mereka sangat beraneka ragam dalam budaya, ras, asal-usul, partai, dan agama. Orang yang masih mau diperhamba oleh dosa, misalnya koruptor, pembunuh, pencuri, pendusta, penjina, dan lain-lain, akan disingkirkan dari pergaulan warga negara dan dimasukkan di penjara di luar rumah. Tuhan Yesus Kristus ingin agar setiap manusia menjadi anak, bukan hamba. Untuk itulah Yesus datang di dunia. Yohanes 3:16. Agar manusia dapat memulai dan menjalankan kehidupan mereka dengan penuh kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tuhan Yesus telah rela mati menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, disalib di bukit Golgota. Semua dosa manusia dihapuskan. Dengan demikian manusia dalam pergaulannya tidak perlu lagi bertitik tolak dari dosa yang terjadi, sebab semua dosa manusia telah dihapus. Umat manusia harus menangkap momen yang indah ini untuk membangun kehidupan mereka bersama, yakni kehidupan orang-orang yang sudah dihapuskan dosa-dosanya, orang-orang yang sudah merdeka. Tentu saja umat manusia harus terus-menerus menjaga diri agar tidak seorang pun jatuh ke dalam dosa lagi, sehingga keindahan hidup itu dapat berkelanjutan seterusnya. Tuhan dan kebenarannya telah memerdekakan seluruh umat manusia dengan kesediaan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa manusia.
Mari kita nikmati kemerdekaan bangsa kita, dan kita isi kemerdekaan itu dengan memerdekakan bangsa ini dari segala bentuk dan corak perambaan yang sempat dan masih terjadi di negara yang sudah merdeka ini karena dosa. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dan kita semuanya. Amin. Mari sambut dengan firman-Mu, berkatilah kekal dalam hidupku. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Terima kasih Tuhan, sudah 76 tahun kami merdeka sebagai bangsa Indonesia. Itu diperjuangkan dengan darah yang banyak tertumpah dan pengorbanan yang luar biasa. Kiranya kami dalam memasuki usia negara kami yang ke-77, semua mau berkorban lagi mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Engkau telah memerdekakan kami dari dosa, sehingga akar segala perbudakan dan perhambaan telah dihapus dari kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa ya Tuhan, agar kami hidup tanpa dosa, walaupun kami berbagai agama. Apalagi umat-Mu, umat Kristiani, satukan mereka dan tuntun mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, sehingga bangsa kami, umat-Mu, umat Kristiani, betul-betul semakin bersatu, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan, bebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, berkati semua usaha yang dilakukan dalam rangka melawan COVID-19. Ampuni dosa kami Bapa, dan sempurnakanlah doa ini, kabulkanlah dalam kasih-Mu. Kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.